Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi sama Ibu di kelas pengambilan gambar bergerak ya. Dan minggu ini kita akan melanjutkan materi baru lagi. Jadi Ibu share screen dulu ya. Sebelumnya apa kabar nih? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, Bu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Kalau kemarin kan kita belajar mengenai ukuran bidang pandang ya. Sekarang kita belajar mengenai sudut pengambilan gambar bergerak. Nah, ada yang masih ingat nggak kira-kira minggu kemarin kita belajar apa aja? Saya Bu ingat kemarin Minggu kemarin. Kita membahas di close up dan extreme close up. Iya, betul. Nah, ada yang mau menambahkan dari jawaban adik tadi? Kemarin kita bahas juga extreme long shoot sama close up ya, Bu. Iya, betul. Terima kasih ya, Engel dan Adit yang sudah membantu menjawab. Boleh diberi tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar apa? Hari ini kita akan belajar 4 sudut pandang, yaitu bird eye view, eye level, frog eye, dan low angle. Kita langsung aja. Nah, sebelum Ibu mulai ke pembahasannya, ada yang tahu nggak nih perbedaan dari sudut pandang atau angle view dan juga bidang pandang? Aku Bu mau. Ya, boleh, Ngel. Kalau dari yang aku tahu, angle view itu lebih ke sudut pandangnya kayak misalnya low angle atau high angle gitu. Tapi kalau bidang pandang itu lebih ke frame size kayak close up atau big close up gitu, Bu. Iya, betul, betul banget ya. Jadi sebelum kita mulai, kalian udah tahu perbedaan dari frame size dan juga angle ya. Terus kita lanjut aja ke bird eye view. Seperti namanya, bird eye view ini meminjam perspektif burung. Dengan sudut pandang burung, maka subjek akan terlihat kecil di antara latar. Nah, angle ini biasanya dipakai untuk menestablish suatu lokasi di mana sebuah adegan terjadi. Atau misalnya kalau di film-film tuh, kalau misalnya ada perpindahan tempat atau perpindahan lokasi, biasanya menggunakan angle bird eye view ini dulu. Jadi kita tuh tahu, si penonton itu tahu di mana pemeran atau karakter sekarang berada gitu ya. Lalu contohnya bird eye view ini begini, ada sekumpulan gedung bertingkat dengan kemacetan mobil, terus juga ada bangunan-bangunan, dan biasanya bird eye view ini nggak detail gitu, malah terkesan berantakan dan terkesan luas banget. Karena yang mau diambil itu kan pandangan burung ya, yang jauh di atas di langit gitu. Jadi kelihatan benda-benda di bawah itu kelihatan kecil-kecil. Angle ini cocok untuk memberikan gambaran keadaan sekitar secara ringkas. Makanya biasa digunakan untuk shoot awal sebuah film. Bird eye view ini juga biasanya diambil menggunakan drone, menggunakan helikopter, atau menggunakan balon terbang. Ya, selanjutnya ada eye level. Eye level ini sesuai namanya juga, eye level ini berarti kamera yang diletakkan sejajar dengan mata manusia. Angle ini terkenal netral dan paling sering digunakan dalam film. Terus juga sering digunakan oleh fotografer-fotografer pemula karena mudah ya, cuman mengambil gambar yang sesuai dengan pandangan mata gitu. Penonton juga dengan menggunakan angle ini akan merasa berada di tempat yang sama dengan karakter, atau biasanya eye level ini digunakan saat mau mengambil point of interest dari seorang karakter di film gitu. Dengan sudut ini kita seolah mengikut perjalanan karakter dengan nuansa yang lebih lekat. Nih contoh-contohnya kayak gini,
Sebenarnya gampang aja sih, pokoknya kalau misalnya ada angle yang sesuai dengan mata kita, lurus, nggak dari bawah, nggak dari atas, berarti itu adalah eye level. Selanjutnya ada frog eye. Nah, sebelum Ibu mulai menjelaskan frog eye, dari namanya ada yang menjelaskan nggak dari sudut pandangnya frog eye sama bird eye level itu apa bedanya? Ya, boleh Adik. Kalau frog eye itu biasanya disebut mata katak. Jadi angle-nya itu diambil dari bawah, Bu. Kalau bird eye itu mata burung, jadi diambil dari atas. Ya, betul. Seperti yang udah tadi Ibu jelaskan ya, kalau bird eye view itu dari atas diambilnya, kalau frog eye dari bawah, karena mengambil sudut pandang dari katak. Nah, bahkan fotografer ini saat mengambil frog eye ini bisa mengambil gambar hingga menyentuh tanah gitu, sampai tidur-tiduran di tanah lah, atau sampai kotor-kotoran, karena diambilnya itu dari sudut pandang bawah. Biasanya diambil untuk mengambil foto perang, flora, fauna, gitu ya. Nah, terus juga frog eye ini bisa menimbulkan nuansa misterius gitu, karena kan pengambilannya dari bawah sehingga objeknya itu terlihat lebih besar gitu. Objek yang udah besar tuh akan terlihat lebih besar lagi karena diambilnya dari bawah. Lalu selanjutnya yang terakhir ada low angle. Low angle ini kebalikan dari high angle ya, meskipun kita nggak membahas high angle hari ini, tapi low angle ini mengambil sudut pandang yang lebih rendah dari si objek, tapi nggak terlalu bawah juga, nggak sebawah frog eye, tapi juga tetap dari bawah gitu. Angle ini menghasilkan kesan objek yang megah, masif, dan tangguh. Benda yang awalnya memang sudah besar tuh akan lebih terlihat lebih mengintimidasi juga. Contohnya kayak gimana, Bu? Nah, ini contoh dari low angle. Jadi nggak terlalu sampai bawah juga ya. Kira-kira diambilnya dari lutut manusia gitu. Terus ini juga biasanya digunakan untuk film-film action, trailer, atau yang serem-serem lah gitu. Karena pengambilannya dari bawah. Nah, sudah selesai materi dari Ibu. Sekarang Ibu mau bertanya dulu nih sebelum Ibu menutup pembelajaran dan memberikan tugas ya. Tadi kan Adit udah menjawab nih perbedaan bird eye view dan juga frog eye. Sekarang Ibu mau ngetes lagi. Jadi ada yang masih ingat nggak kalau eye level itu diambil dari sudut pandangnya siapa? Sudut pandang mata manusia ya, Bu? Ya, betul. Betul banget. Jadi eye level adalah sudut pandang manusia, frog eye itu dari katak, terus juga bird eye view itu dari burung. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, yaitu membuat resume mengenai materi hari ini sesuai pemahaman kalian, dan juga mengerjakan post-test yang ada di Classroom ya. Dan terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah aktif hari ini dan membantu menjawab pertanyaan Ibu. Semoga kalian semua bisa paham materi Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.